Pernahkah Anda bertanya, siapakah visioner dan penemu teknologi terinovatif di dunia? Maka jawabannya tentu pasti Steve Paul Jobs. Steve Paul Jobs atau dikenal sebagai Steve Jobs merupakan entrepreneur dan visioner teknologi yang paling berpengaruh dalam perkembangan media teknologi di dunia dengan temuannya yakni Apple yang mengubah dunia. Namun apakah Anda mengira Steve Jobs yang dulu disebut sebagai gumpal kegagalan dalam orang temperaments bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses di bidang teknologi? Mari kita saksikan kehidupan Steve Jobs, sang visioner dan entrepreneur terkenal. Steve Paul Jobs, atau sering dikenal sebagai Steve Jobs, adalah seorang entrepreneur dan CEO perusahaan terkenal di Amerika dan juga negara-negara yang lain, yakni Apple. Dia lahir pada 24 Februari 1955 di San Francisco, California. Dia merupakan seorang insinyur handal di bidang teknologi yang nantinya bersama dengan rekan awalnya, Steve Wozniak, mereka merintis sebuah perusahaan komputer yang didesain berinovatif dan juga revolusioner bagi halayak publik. Steve Paul Jobs yang berkelahiran di bulan Februari ini merupakan anak dari seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Wisconsin, yakni Joanne Scribble dan Abdullah Fattah Jandali. Namun, dikarenakan perbedaan agama yang dimiliki oleh kedua orang tua kandung Steve, mereka memutuskan untuk mengadopsikan Steve kepada orang tua yang lebih layak daripada dia. Hal ini juga didukung oleh faktor bahwa kedua orang tua Steve masih merupakan mahasiswa pasca sarjana yang masih dalam proses belajar dan tanpa restu orang tua mereka. Lalu mereka direkomendasikan oleh dokter kandungan mereka, seorang pasangan yang akan mengadopsi Steve. Namun ditolak karena mereka ingin memiliki anak berjenis kelamin perempuan, sedangkan Steve merupakan seorang laki-laki. Namun, seorang pasangan bernama Paul Jobs dan Clara Hagopian bersedia untuk mengadopsi. Namun, figur orang tua yang diharapkan oleh Joanne tidak tercermin pada pasangan tersebut. Paul Jobs hanyalah seorang montir yang tidak lulus sekolah menengah, dan Clara yang tidak pernah lulus kuliah. Joanne merasa sedih ketika mengetahui fakta bahwa anaknya yang akan diadopsi agar bisa menempuh kehidupan yang sukses dan bisa masuk ke perguruan tinggi yang baik, dibesarkan oleh orang tua dengan latar belakang pendidikan yang cukup rendah. Namun setelah beberapa negosiasi, Joanne menyetujui bahwa Steve diadopsi oleh mereka. Tetapi dengan syarat bahwa mereka akan menyekolahkan Steve sampai dia masuk ke perguruan tinggi yang baik dan ternama dan menjadi sukses. Mereka tanpa basa-basi setuju dan akhirnya mereka sudah legal menjadi orang tua angkat Steve. Nama Steve sebenarnya dinamai oleh kedua pasangan Paul dan Clara, yakni namanya Steve Paul Jobs. Steve dari awal sudah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang anak yang diadopsi dan dia merasa bahwa itu bukanlah hal yang harus disedekahi. Namun itu semua berubah pertama kali ketika seorang anak perempuan yang bernama Lisa bertanya kepada Steve, "Berarti orang tua kandungmu tidak menginginkanmu dong?" Steve merasa pusing dan tertekan ketika mendengar perkataan tersebut. Setelah itu dia menangis lalu berlari ke arah rumahnya. Orang tua Steve yang melihat itu menenangkan dan memberi Steve penjelasan bahwa mereka yang mengadopsi orang tua dan orang tuanya bukan tidak ingin memilikinya. Sejak kecil terlihat bahwa Steve memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, bahkan di atas rata-rata anak SD pada saat itu. Maka dari itu, guru Steve menyarankan kepada orang tuanya untuk melakukan lompat kelas 2 kelas atau akselerasi ke 2 kelas di atas tingkatnya saat itu. Orang tuanya menyetujui, namun orang tuanya hanya ingin Steve untuk naik satu tingkat saja. Mungkin bagi anak kecil pada umumnya, naik tingkat kelas sangatlah membanggakan, namun bukan itulah yang dirasakan oleh Steve. Steve sering dirundung oleh teman sekelasnya yang umurnya sangat jauh sekali jika dibandingkan. Ini membuat Steve yang dulu ceria dan juga jahil redup dikarenakan tekanan yang dia rasakan pada saat dia bersekolah. Setelah beberapa bulan bersekolah, Steve mengkonfrontasi orang tuanya bahwa dia ingin pindah sekolah. Namun dikarenakan ekonomi dari keluarga Steve terbatas, pindah sekolah dan menemukan rumah di area yang bagus tidaklah mudah. Namun Steve memberontak, jika dia tidak pindah sekolah, dia tidak akan bersekolah. Mendengar hal itu, orang tua Steve menyetujui hal ini. Lalu orang tuanya bekerja untuk mengumpulkan uang untuk pindah rumah serta mencarikan sekolah yang baik di area tersebut untuk Steve. Lalu mereka menemukan sebuah rumah di Los Altos, Santa Clara, California, di mana dia disekolahkan di sana. Steve menghabiskan SMA-nya di SMA Homestead Los Altos. Selama di masa SMA, ketertarikan dia di bidang teknologi mulai berkembang lagi. Steve pertama kali tertarik di bidang teknologi, especially di bidang teknik elektro dan juga telekomunikasi. Selama masa dia di SMA, dia memiliki sahabat bernama Bill Fernandez. Lalu dia dikenalkan Bill Fernandez kepada salah satu temannya yang juga memiliki hobi yang sama dengan Steve, yakni Steve Wozniak, yang merupakan seorang yang memiliki ketertarikan terhadap bidang teknologi elektro.
Mereka berdua memiliki ikatan yang sangat erat dengan ketertarikan mereka berdua. Mereka sering sekali membuat hal-hal yang berbau teknologi, namun pertemuan dari Wozniak dan juga Steve merupakan awal dari perintisan dari sebuah perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika. Steve Wozniak mengkreasikan sebuah alat bernama Blue Box, yakni adalah suatu alat yang dapat melacak frekuensi telepon sehingga saat kita menelpon orang lain tidak dikenakan biayanya. Awalnya mereka membuat ini untuk lelucon, namun Jobs memiliki ide bahwa jika Blue Box dikomersialkan, maka akan mendapatkan banyak sekali profit bagi mereka. Awalnya Wozniak dan juga orang tuanya tidak setuju jika alat ini dikomersialkan ke halayak publik. Namun setelah dipikir-pikir, kesempatan seperti ini tidak bisa dihindari. Lalu atas keputusan Wozniak, dia menyetujui jika Blue Box dikomersialkan. Dan sesuai dengan prediksi Steve Jobs, Blue Box Wozniak sangat penting dan berguna bagi para developer komputer. Dan Blue Box merupakan awal kesuksesan mereka di masa yang akan datang. Steve Wozniak pun berhasil menciptakan Blue Box. Namun pada saat itu ia sama sekali tak memiliki niat untuk menjual peralatan itu. Namun Steve Jobs berinisiatif untuk memasarkan peralatan itu. Akhirnya mereka pun bekerja sama dengan Wozniak sebagai penemu dan Jobs sebagai pemasar. Pada 1975, Wozniak bekerja di perusahaan Hewlett-Packard dan berhasil merancang komputer pertamanya. Komputernya berbeda dengan komputer-komputer yang beredar pada saat itu. Komputernya memiliki keyboard sebagai peralatan input dan TV standar sebagai output. Ia terinspirasi dari sebuah merek yang bernama Altair yang dibahas di klub yang mereka ikuti, Homebrew Computer Club. Steve Jobs membantu Wozniak dalam mencari komponen yang ia butuhkan. Wozniak pun membawa komputer rakitana ke klub itu dan membagikan informasi detail mengenai komputer itu dengan gratis. Steve Jobs tidak setuju dengan apa yang dilakukan Wozniak dan berkata sebaiknya peralatan itu dibisniskan. Wozniak merasa perkataan Jobs ada benarnya dan ia pun setuju. Mereka pun mendirikan perusahaan dengan dana yang tidak sedikit dan menjual papan sirkuit komputer. Steve Jobs mengajak Roy Wayne bergabung sebagai penengah. Namun, setelah 12 hari, Roy Wayne keluar dari kerjasama karena khawatir dengan hutang yang dimiliki Apple pada waktu itu. Di klub komputer itu, Jobs dan Wozniak membuat prototipe yang dinamakan Apple I. Presentasi itu membuat Paul Terrell, pemilik Byte Shop, terkesan. Ia berniat membeli Apple I sebanyak 50 buah dengan syarat berbagai komponen komputer sudah dirakit. Karena dana yang besar, Jobs kesulitan mencari dana. Namun pada akhirnya, pencarian dana pun berhasil karena meyakinkan pemilik toko Kramer Electronic dan mendapatkan komponen yang dibutuhkan. Apple I pun diproduksi di garasi rumah orang tua Steve Jobs. Steve Jobs dan Steve Wozniak mengajak Daniel Carr, Elizabeth Holmes, dan Perry Jobs untuk membantu. Produksi Apple I ternyata lebih murah dari yang diperkirakan. Akhirnya mereka dapat menjual lebih banyak Apple I dan mendapat keuntungan yang besar. Karena ingin memproduksi komputer siap pakai, dana yang dibutuhkan pun semakin besar. Jobs pun menemui Don Valentine dan Mike Markula untuk menjadi investor. Pada 3 Januari 1977, Apple Computer pun resmi didirikan. Sebelumnya terjadi perselisihan di antara Jobs dan Wozniak mengenai kontribusi untuk Apple. Namun akhirnya Wozniak pun mengalah karena tanpa Jobs, Apple tidak akan menjadi bisnis. Saat Jobs berusia 23 tahun, Apple sedang dalam masa kejayaannya. Namun Jobs memimpin dengan sangat arogan. Namun anehnya hal ini malah membuat karyawannya bekerja dengan lebih baik. Jobs juga merupakan orang yang perfeksionis. Namun Jobs tidak pernah lupa untuk mengapresiasi karyawannya. Pada April 1977, Apple II pun diluncurkan dan mendapat penjualan yang baik. Selanjutnya ada proyek komputer Lisa dan Macintosh. Saat itu CEO Apple adalah John Sculley. Pada 1985, Apple tergoncang. Wozniak pun mengundurkan diri karena tak nyaman dengan tingkah Jobs. Akhirnya Jobs dan Sculley berselisih dan Jobs dipecat. Namun, Steve Jobs tidak berhenti dan mendirikan Next Computer namun gagal. Ia tetap bertahan sampai tahun ke-7. Dan pada 10 Februari 1993, Next Computer mengumumkan penutupan. Akhirnya Jobs mendirikan Pixar Animation Studios dan menuai kesuksesan dengan Tin Toy. Pada 2006, Disney membeli Pixar dengan
$7,4 miliar. Akhirnya pada 1996, Jobs bisa kembali lagi ke Apple. Karena kondisi Apple pada waktu itu, akhirnya pun ia ditunjuk sebagai CEO darurat. Apple pun selanjutnya merilis iMac, iPod, iPhone, dan iPad. Pada Oktober 2003, Jobs bermasalah dengan ginjalnya dan pada akhirnya meninggal pada 5 Oktober 2011 pada umur 56 tahun karena komplikasi kanker pankreas yang langka.